Oke, Sobat Folder Desa, sudah pernah ada yang berkunjung ke peternakan kambing perah? Kali ini akan berkunjung ke Origin Dairy Farm yang berada di Desa Sumingkir, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Peternakan ini sudah 15 tahun beroperasi. Ada aktivitas breeding, fattening, dan milking. Peternakan kambing perah merupakan peternakan yang paling komplit dibandingkan peternakan pada umumnya. Selain breeding, fattening, dan milking, peternakan ini juga mengolah berbagai produk turunan lainnya. Selain susu murni, ada es krim, keju, yogurt, dan kefir. Seperti apa? Yuk kita cek ke lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Basir dari Origin Dairy Farm Cilacap. Kita mengelola peternakan kambing perah di Desa Sumingkir, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Peternakan kami alhamdulillah sudah berdiri 15 tahun dan fokus kita di produk susu kambing dan turunannya. Sampai hari ini kita sudah memproduksi banyak sekali produk-produk, termasuk juga anakan-anakan yang juga anakan-anakan kita juga sudah tersebar ke seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera, Jawa sampai ke Bali. Anakan-anakan kambing kita juga sudah tersebar ke sana. Selama 15 tahun itu memang lebih banyak fokusnya ke kambing perah. Jadi dari awal itu malah pure perah. Kita nggak main kambing yang lain, di awal itu hanya pure perah. Kemudian semakin kesini kita mulai ada penggemukan fattening, tapi itu hanya momentum saja. Momentum saja, terutama kalau lagi memang permintaan daging banyak atau terutama menjelang Idul Adha, itu biasanya kita main penggemukan juga untuk Idul Adha. Tapi yang rutin setiap hari itu memang perah. Kalau kambing perah yang paling banyak terkenal, yang paling terkenal itu kan susu kambing Etawa, nggih. Itu memang karena dulu kita nggak punya kambing perah jenis lain selain kambing Etawa, PE sebenarnya, peranakan Etawa. Karena kambing Etawa asli kan sudah nggak ada di Indonesia, adanya di India. Jadi kalau di Indonesia itu adanya peranakan Etawa, ya, peranakan Etawa. Itu karena memang dulu di Indonesia adanya hanya satu jenis itu saja, maka menjadi ikon susu kambing itu ada embel-embel di belakang susu kambing Etawa. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian kita banyak mengetahui bahwa ternyata kambing perah itu bukan cuma kambing Etawa saja. Ternyata kambing perah itu macam-macam. Ada Sanen, ada Alpin, ada Anglo-Nubian. Nah, kemudian dengan pengetahuan kita yang bertambah luas, kemudian kita juga mulai mendatangkan bibit-bibit kambing baru itu dari Australia. Ada Sanen, yang dari Australia itu ada Sanen, ada Alpin, kemudian Anglo-Nubian, itu bibitnya sudah masuk ke Indonesia, dan itu dikawin silangkan dengan kambing lokal kita untuk meningkatkan kualitas produksi dan ya, untuk meningkatkan kualitas susu dan kuantitas susu. Di sini ada semua kecuali Alpin. Alpin saya nggak punya Alpin, nggih. Produktivitas kambing perah dia mulai menghasilkan susu kira-kira di umur 1,5 tahun. Plus minus kira-kira di umur 1,5 tahun sampai nanti umur 6 tahun itu dia masa produktifnya. Setelah ya sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun ke sana bisa produksi, tapi sudah nggak optimal. Kalau kita bicara rataan, kalau kita bicara rataan rata-rata itu 1,5 literan lah. Kalau kita bicara rataan,
Kalau harga berapa Pak? Harga susu per liter? Harga susu per liter dari mulai harga 20.000 sampai harga 40.000. Ringnya di antara harga itu tergantung kemana dia menjual, untuk tujuan apa dia menjual, sama juga kualitas susunya. Sampai hari ini alhamdulillah prospek masih bagus nih, masih bagus. Jadi memang kesadaran orang untuk minum susu juga semakin baik. Apalagi susu kambing ini memang memiliki khasiat yang lebih, terutama biasanya untuk terapi kesehatan. Kemarin waktu bulan Juli puncak-puncaknya COVID, itu permintaan susu kambing luar biasa. Dan memang testimoni dari orang-orang yang meminum itu imunitasnya meningkat, cepat sembuh, cepat pada sembuh nggih. Akhirnya mungkin getok tular, walhasil akhirnya sampai susu masih di kandang pun masih di kambingnya sudah ditungguin orang nggih. Paru-paru. Terutama yang terkenal banget untuk paru nggih. Untuk paru ya. Iya, kalau untuk paru-paru penyakit kronis otomatis rutin ya. Tapi kayak untuk kayak kemarin untuk COVID gitu, otomatis COVID-nya sembuh. Sebetulnya ya kalau untuk mau melanjutkan menjaga kesehatan bagus, tapi kalau untuk terapi COVID-nya sudah selesai sudah gitu. Kita dari mulai susu pasteurisasi yang paling sederhana itu olahannya itu susu pasteurisasi, kemudian diolah jadi yogurt, kemudian kefir, kemudian es krim, kemudian ada yang diolah jadi keju, ada jadi susu bubuk. Saya menggarap produk turunan itu pasteurisasi, yogurt, kefir, sama es krim. Dipasarkannya wilayah Karsidenan atau mana? Di rataan masih di Cilacap aja nggih. Masih di Cilacap nggih. Produksi per hari Pak untuk susunya rata-rata berapa liter ini? Kalau per hari ini kisaran di sekitar 20-25an. Ya, 20-25an literan. Kalau pelaku kambing perah dibandingkan dengan pelaku peternak kambing yang lain masih sangat sedikit, Mas. Masih sangat sedikit ya. Persentasinya masih sangat kecil lah, masih sangat kecil. Kalau panjenengan kan tadi sudah 15 tahun, sudah expert tentunya. Nah, apakah juga misalnya ada orang yang ingin mengembangkan juga selama ini melakukan supervisi, pendampingan, pengarahan? Ya. Memang ada beberapa orang-orang yang melakukan minta disupervisi gitu, minta didampingi. Ada beberapa memang yang minta itu. Ya kita dampingi, kita supervisi. Kita seneng lah kalau ada teman-teman yang mau bergerak di bidang peternakan kambing perah gitu, kita senang. Untuk pelaku pemula mungkin ini ya yang baru ingin, tapi dia memang suka dan ada passion ke sana. Idealnya berapa Pak kalau mau mulai ternak kambing perah? Apakah langsung 50, 100 atau berapa idealnya? Kalau kita bicara skala minimal ya. Kalau kita bicara skala minimal ekonomis, artinya dalam skala usaha itu dia bisa mempekerjakan orang gitu ya. Dia bisa mempekerjakan orang, nggak harus dikerjakan sendiri, itu minimal di 20 induk. 20 induk, itu minimal di 20 induk. Lebih nggak ada masalah, tapi kurang dari 20 induk itu skala ekonomisnya nggak ketemu. Kalau susu itu otomatis dia harus bunting dulu, melahirkan dulu, baru dia memproduksi susu. Ya, jadi nggak kayak ayam. Kalau ayam kan tanpa pejantan pun dia bertelur gitu. Kalau kambing, sapi nggak seperti itu. Harus bunting dulu, harus beranak dulu, baru nanti keluar susunya. Otomatis kalau kita main kambing perah, itu kita pasti main breeding juga. Kita pasti juga main breeding, kita pasti main pembesaran, karena komplit di situ. Di situ breedingnya pasti dapat, kemudian pembesaran pasti harus dilakukan, milkingnya, perahnya juga jalan. Jadi peternakan kambing perah itu sebetulnya paling kompleks dibandingkan semua divisi peternakan kambing yang lain.
anakan ini bisa juga dibesarkan sendiri di kandang tersebut atau buka kandang lagi, bisa juga dijual gitu ya? Nggih, bisa dibesarkan sendiri untuk replacement, bisa juga dijual untuk sebagian dari keuntungan peternakan. Kalau harga dibandingkan kambing yang hanya untuk berdaging, kambing perah ini apakah lebih tinggi atau seperti apa harganya? Otomatis lebih tinggi ya, otomatis lebih tinggi nggih. Karena yang dihitung bukan potensi daging ya. Kalau daging itu kan, kalau kita mau memanfaatkan dagingnya kan kambingnya harus dibunuh dulu kan, berarti maksudnya disembelih selesai sudah, kambingnya sudah tidak ada gitu kan ya. Tapi kalau kambing perah itu enggak, rutin, kambingnya masih hidup, masih ada, besoknya menghasilkan lagi, makanya itu nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya, pupuk ini malah kebetulan kita kerjasama sama pondok pesantren ya untuk pengolahan pupuk. Jadi yang olah pupuk itu santri-santri pondok, kemudian nanti juga dipasarkan juga untuk ya termasuk juga untuk pertanian di sekitaran Cilacap sini aja. Proses fermentasi itu udah wilayah sendiri atau masih dari sini juga misalnya untuk pupuk itu? Untuk pupuk diolah di sini, di kandang sebelah sana itu ada pupuk-pupuk yang sedang diolah itu. Kalau kita panennya kan bukan per bulan ya, panennya itu momentum. Oh, gitu. Momentum ya. Jadi sekali bongkar itu memang mungkin puluhan ton ya, puluhan ton pupuk. Iya, kayak itu kan satu kandang itu penuh itu belum ditimbang. Itu mungkin puluhan ton itu. Pack itu kita nggak pakai timbang, pakainya volume. Kita pakainya volume itu satu pack 25.000. Memang untuk terjun ke dunia peternakan itu yang diperlukan pertama itu adalah rasa cinta terhadap ternak itu sendiri nggih. Jadi karena ini makhluk hidup, bukan seperti mesin pabrik yang bisa di on off kan semau kita gitu ya. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak ada liburnya, Mas. Jadi tidak ada tutupnya, tidak ada liburnya. 1 tahun ya 365 hari on terus. Nggak mungkin kita, iya, walaupun lebaran misalnya, walaupun lebaran nggak ada ceritanya lebaran kandang tutup gitu, kambing nggak dikasih makan dulu, nggak ada. Ini pekerjaan yang kalau orang mau terjun ke sana dia harus siap-siap bahwa pekerjaan ini tidak kena libur, tidak mengenal libur. Jadi 365 hari jalan terus. Diperah pun mau lebaran mau nggak tetap harus diperah. Karena kambing kalau sudah sedang diperah, kemudian dia berhenti nggak diperah, itu nanti akan timbulnya penyakit, sakit ya, dan akan timbul radang susu, mastitis. Itu malah bahaya, sampai membahayakan nyawanya. Jadi memang otomatis kalau mau terjun ke sana, satu pertama dia harus memiliki kecintaan terhadap ternak. Dasarnya mau ke sana itu bukan semata-mata hanya dari kalkulator. Karena kalau dasarnya hanya dari kalkulator, ya rata-rata gagal. Saya sudah melihat sendiri banyak dari pelaku-pelaku baru itu yang gagal karena semata-mata berangkatnya itu dari kalkulator. Rasa cintanya kurang. Jadi pertama dia harus cinta dulu sama ternak. Yang kedua memang harus siap untuk 365 hari on. Ya, tidak libur karena ini pekerjaan yang tidak bisa ditutup. Beda kalau kita punya pabrik, punya toko gitu kan, ini libur dulu sekarang tutup gitu kan, matikan mesin gitu kan. Ini nggak ada ceritanya seperti itu. Hobi dasarnya, hobi, iya. Memang hobi berat saya itu sama kambing itu hobi berat, nggih. Dari kecil itu, memang hobi banget lah. Asalnya dari situ, dari hobi itu. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam. Saya yang biasa di kandang sini dengan posisi sebagai tim dari pengelola kandang Origin Dairy Farm. Di sini ada berbagai macam jenis kambing perah. Salah satunya adalah kambing jenis Sanen.
Nah, sanen. Yang kedua itu ada jenis kambing peranakan etawa, kambing PE. Yang ketiga ada jenis kambing Anglo-Nubian. Nah, dari variatif tersebut, kambing-kambing tersebut menghasilkan susu dengan berbagai macam varian dan kualitas masing-masing. Salah satunya susu kambing sanen, dia banyak di kontinu, kuotanya banyak. Setiap hari menghasilkan susu di atas rata-rata kambing pada umumnya, tapi dia dalam nilai gizinya, baik lemak ataupun protein itu lebih rendah. Yang kedua itu kambing PE, peranakan etawa. Kambing peranakan etawa itu dia susunya sedikit, tapi dia akan gizinya itu lebih tinggi dari kambing-kambing yang lain. Salah satunya dia tinggi di lemak dan proteinnya sangat tinggi dan luar biasa. Yang ketiga itu kambing Anglo-Nubian. Kalau Anglo-Nubian itu antar kambing di tengah-tengah antara kambing sanen dan kambing PE, peranakan etawa. Jadi dia tetap susunya banyak dan gizinya itu bagus. Itu salah satu kambing keunggulan dari peternakan kita, Origin Dairy Farm, yang berlokasi di Desa Sumingkir, Kecamatan Jogregi, Cilacap. Biasanya tuh proses pemerahan susu kambing itu kita lakukan pagi dan sore. Pagi dan sore itu kenapa kambing harus diperah 2 kali? Karena kambing itu karena menghasilkan susu, dia rentan akan bakteri dan penyakit. Sehingga kalau susunya masih tersisa di ambing itu yang dapat menimbulkan bakteri yang disebabkan oleh virus, nanti kambingnya bermasalah. Yang dikenal dalam dunia peternakan kambing itu penyakitnya mastitis. Kalau untuk kita, salah satunya di farm Origin Dairy Farm kita itu lari ke food ya. Susu kita dari proses di kandang kita olah di produksi selanjutnya, turunannya yang berada di Cilacap. Kita produk turunannya ada susu pasteurisasi berbagai macam varian rasa, terus ada susu yogurt, terus ada kefir, terus ada es krim gelato. Insya Allah ternak kambing ini penuh dengan keberkahan, yang ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, bahwa beternak kambing itu merupakan pekerjaan para nabi, menggembala kambing merupakan pekerjaan para nabi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sebuah tradisi dari para nabi, kita memelihara kambing, di mana kambing ini dijanjikan oleh Rasulullah adalah hewan yang diberkahi. Dan memang selama 15 tahun saya beternak, saya merasakan sendiri bahwa kambing ini adalah hewan yang diberkahi. Kemudian untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia peternakan kambing, kami persilahkan juga untuk kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Mau datang ke sini boleh, janjian waktunya kapan yang saya selo, jenengan selo. Insya Allah kita bisa ngobrol panjang lebar. Yang penting kuncinya adalah sebelum memulai usaha peternakan kambing, kita harus mencintai ternak kambing itu dari hati kita. Jadi jangan kita membuka peternakan itu semata-mata hanya dari kalkulator ataupun karena ikut-ikutan teman. Tapi memang dasar dari hati kita sudah senang, kita mencintai kambing, insya Allah teman-teman akan mengalami kesuksesan.